Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Reswati Mulyaningsih, CGP Angkatan 7 dari SDN 09 Pontianak Timur, Kalimantan Barat. Dalam materi ini saya menyampaikan jurnal refleksi mingguan modul 1.1. Dalam jurnal refleksi pada modul 1.1 ini merupakan penerapan praktik dalam mengevaluasi setiap pengembangan yang telah dilakukan, yaitu dengan mengupgrade keterampilan diri yang ditulis secara rutin dalam 2 minggu sekali oleh calon guru penggerak. Saya mencoba menuangkan makna proses pembelajaran yang saya alami selama memasuki komunitas calon guru penggerak. Terus terang saya dalam keadaan kurang kesiapan secara psikis maupun fisik. Waktu itu saya seperti dalam masuk hutan belantara. Saya belum tahu apa yang ada dalam program CGP ini. Ada kecemasan apa yang harus saya lakukan terhadap anak-anak didik yang akan saya tinggalkan. Akan tetapi, segala resiko harus tetap saya jalani untuk menggerakkan hati, yaitu melakukan perubahan-perubahan dalam diri saya. Saya merefleksi pengalaman ini dengan menggunakan model penyampai 4F dari Dr. Roger Crenaway, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Dalam momen peristiwa, kegiatan CGP Angkatan 7 resmi dibuka oleh Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim PAMBA melalui Zoom pada tanggal 20 Oktober 2022. Bertepatan saat itu saya mengalami peristiwa buruk. Namun pada saat itu saya mencoba menguatkan langkah kaki saya untuk tetap berkomitmen mengikuti kegiatan CGP dengan segala keraguan-keraguan saya. Saya merasa tidak percaya diri ketika dijelaskan berbagai rangkaian kegiatan yang padat dengan materi. Dan kekhawatiran saya adalah apabila anak-anak murid saya harus terlantar saya tinggalkan. Jika hal ini kemungkinan terjadi, dan kekhawatiran saya adalah mungkinkah anak-anak saya, murid-murid saya akan terlantar apabila saya meninggalkan proses belajar di dalam kelas. Dalam kegelisahan ini, saya harus berkonsentrasi dan fokus dalam membimbing siswa saya. Sepertinya saya harus yakin tetap melangkah maju untuk 6 bulan ke depan dalam mengikuti diklat CGP ini, meskipun ini hal yang berat bagi saya. Hal yang paling berkesan yang saya rasakan adalah pada saat lokakarya orientasi pada tanggal 25 Oktober 2022. Saya mencoba meminta izin pada kepala sekolah dengan harapan untuk mendapat dukungan secara moral. Pada hari itu saya berkenalan yang pertama kali dengan rekan sejawat saya dan PP saya, yaitu Ibu Urainini, serta rekan-rekan satu kelompok kecil sebanyak 4 orang dari Pontianak. Dalam kegiatan LMS, yaitu dimulai dengan diri sendiri, dengan melakukan pretest dan membuat refleksi kritis dan ekspektasi. Yang kedua adalah kegiatan eksplorasi konsep, yaitu memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam tujuan dan azas pendidikan, dan dilanjutkan dengan kegiatan forum diskusi. Dalam forum diskusi itu diisi oleh instruktur yang memberikan pemahaman secara mendalam tentang perspektif filosofi Ki Hajar Dewantara secara lebih mendetail. Tugas berikutnya adalah ruang kolaborasi. Dalam kegiatan ini kami membuat tugas kelompok untuk dipresentasikan dan diunggah dalam LMS, yaitu materi tentang kenali nilai-nilai luhur budaya daerah dan kearifan lokal yang relevan dengan penguatan karakter terhadap murid-murid saya. Kemudian langkah yang kelima adalah kegiatan demonstrasi konseptual. Dalam kegiatan ini kami membuat karya tulisan dan mengunggah di LMS, yaitu bagaimana cara kita menggambarkan pemikiran KHD yang selaras dengan pengalaman dan pengetahuan yang dapat diterapkan ke dalam pembelajaran di sekolah. Dilanjutkan dengan kegiatan yang keenam, yaitu elaborasi pemahaman. Dalam kegiatan ini saya membuat pertanyaan-pertanyaan di LMS
dan kami semua berdiskusi secara virtual tentang perspektif reflektif budaya-budaya pembiasaan yang dapat diterapkan sesuai dengan azas pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dilanjutkan lagi, kemudian langkah ketujuh atau kegiatan ketujuh yaitu kami mengkoneksi antar materi. Dalam kegiatan ini, saya membuat kesimpulan reflektif dari keterkaitan pengetahuan secara keseluruhan dari modul 1 secara komprehensif dan mengunggah ke YouTube. Yang terakhir dari kegiatan per modul ini adalah aksi nyata, yaitu kami membuat serangkaian kegiatan pembelajaran yang nyata dilaksanakan di sekolah dan berorientasi pada pengembangan karakter di sekolah dan didokumentasikan untuk kemudian diunggah ke dalam kanal YouTube agar dapat berimbas positif bagi yang melihatnya. Pelajaran dan hal baik yang saya peroleh dalam kegiatan ini adalah saya mendapatkan pengalaman dalam pemahaman baru akan konsep dan penerapan pendidikan dan pengajaran yang menuntun yang dilandasi oleh filosofi Ki Hajar Dewantara. Hal ini disampaikan oleh fasilitator saya yaitu Ibu Enas dan instruktur saya, bahwa tujuan pendidikan adalah segala bentuk ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk tumbuh kembang terhadap kemampuan-kemampuan anak didik secara lahir dan batin. Dalam hal ini, saya mempelajari bahwa pengajaran yaitu tuntunan yang berlaku pada semua dimensi kodrat yang dimiliki oleh peserta didik terhadap kesempurnaan tujuan hidupnya, terutama pemenuhan terhadap keamanan, keselamatan, kebahagiaan, kenyamanan secara lahiriah dan batiniah, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari anggota masyarakat. Kemudian hal baik yang saya lakukan adalah menerapkan budaya-budaya daerah yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui konsep Merdeka Belajar pada program pendidikan nasional, yaitu merupakan bagian dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengalami metamorfosa dan perkembangan sesuai dengan kondisi zaman pada saat itu. Dalam melakukan kegiatan ini tentunya ada tantangan yang saya hadapi, yaitu saya berusaha untuk menyelaraskan kebutuhan belajar anak didik saya dan anak saya dengan membagi waktu dan tugas serta perhatian yang efektif dan efisien dengan proses belajar yang efisien dengan proses belajar yang saya lakukan di program guru penggerak ini, serta pekerjaan di sekolah maupun kegiatan finansial di luar jam sekolah dan di rumah. Tantangan-tantangan ini saya lakukan dengan memulai dari diri saya, bahwa semuanya ini adalah sangat penting untuk dijalani dengan tujuan agar dapat menjadi agen perubahan, dan ini sangat berharga bagi saya. Saya menganggap bahwa anak dan murid-murid adalah sumber inspirasi yang membawa pikiran-pikiran saya menjadi lebih dewasa dalam memperlakukan keterpihakan pada murid. Proses tumbuh kembang mereka lebih penting daripada segala-galanya yang terjadi pada saya. Dan selanjutnya korelasi saya dengan teman sejawat makin bertambah banyak dengan komunitas di CGB, sehingga saya bisa saling sharing dan berbagi pengalaman dan hal-hal baru dalam pembelajaran di sekolah. Saya bisa mengatasi permasalahan belajar siswa dengan cara yang lebih menyenangkan. Demikian jurnal refleksi modul 1.1 ini saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi saya serta teman-teman semua calon guru penggerak. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.